Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel 11 TV ini ya. Nah, untuk kali ini atau di video kali ini kita akan coba menggunakan aplikasi Proteus untuk mensimulasikan suatu rangkaian. Kita dapat mengetahui tegangan yang bekerja pada rangkaian tersebut, arus yang bekerja pada rangkaian tersebut, dan yang lain sebagainya. Bahkan sampai lebar rumusnya kita akan bahas pada hari ini gitu ya. Nah, di display kalian masih kosong, tapi di sini ada aplikasi Proteusnya ya. Nah, di sini sudah disetting aplikasi Proteusnya di workspace-nya gitu ya, di workspace-nya. Jadi saya gak akan menjelaskannya lagi gitu ya, karena untuk penjelasan setiap tools Proteus itu ada di video sebelumnya. Nah, kalian bisa cek pada link deskripsi ya, setelah diinputkan atau dimasukkan pada link deskripsi untuk video sebelumnya. Oke, yang pertama kita itu akan coba membuat atau menambahkan dulu komponen-komponen yang kita perlukan. Yang pertama kita harus ke komponen mode, kemudian kita klik tombol P di sini ya. Rangkaiannya sederhana, yaitu kita hanya butuh resistor ya dengan menuliskan res, kemudian kita klik 2 kali ya. Kemudian setelah itu ada LED ya, LED kita perlu beberapa warna. Kita coba aja kuning, merah, green, blue ya. Dan satu dayanya yaitu baterai sebagai satu daya atau slotnya atau sebenarnya ya. Nah, ketika kalian sudah mengklik 2 kali setiap komponen yang diperlukan, nanti akan tertambahkan sendiri ya, sesuai dengan penjelasan pada video yang sebelumnya. Oke, nah di sini ada baterai, ada LED, ada resistor ya. Kita rangkai dulu ya. Dan di sini ada rotate, anti clockwise atau clockwise ya, gitu ya. Oke, kita tambahkan dulu baterai. Klik 1 kali, kemudian kita geser, klik di workspace-nya. Kemudian yang kita perlukan lagi adalah kita coba LED dulu ya. Kita klik LED-nya, kemudian kita ke workspace, kemudian klik 1 kali, kemudian kita simpan LED-nya di sini. Dan resistornya jangan lupa. Oh, resistornya seperti itu. Kita balikan aja ya, rotasinya gitu ya. Oke. Nah, setelah seperti ini, setelah ada komponen-komponen yang terdapat di workspace seperti ini, kita coba hubungkan ya, atau wiring, dikasih wiring atau kablingnya gitu ya. Nah, untuk yang belum tahu, caranya mudah. Yang pertama kita tinggal kursornya dikesingkan dan klik 1 kali, kemudian kita ambil jalur ya, ke sini klik lagi, klik 1 kali, klik lagi, klik 1 kali, klik lagi. Oke, nah rangkaian sederhana yang kemarin kita telah buat ya, tetapi kita harus atur dulu besaran resistornya. Kita coba di 220 ohm. Kemudian baterainya kita ubah jadi 5 volt ya. Oke. Nah, oke, play. Nah, ini bisa berjalan dengan sempurna ya di sini, di rangkaian di Proteus ini bisa berjalan dengan sempurna. Ketika di play, LED akan nyala gitu ya. Stop akan mati juga. Nah, yang menarik di sini adalah tegangan setiap LED itu berbeda-beda ya. Kita bisa lihat di sini ya. LED red ada di rentang 1,63 volt sampai 2,03 volt. LED kuning 2,10 volt sampai 2,18 volt. Ya, kemudian warna orange 2,03 sampai 2,10. Dan blue atau biru 2,48 sampai 3,7 volt. Kemudian ada hijau 1,9 sampai 4 volt, violet 2,76 sampai 4 volt, dan UV 3,1 sampai dengan 4,4 volt, dan white 32 sampai 3,2 sampai 3,6 volt gitu ya. Jadi berbeda-beda ya. Jadi coba kita setting dulu untuk LED-nya ya. LED-nya itu klik 2 kali karena tegangan kerjanya itu sebesar
2,48 ya. Nah seperti ini. Nah sekarang kita pengen tahu nih nanti ketika simulasi tegangan yang bekerja pada LED itu berapa dan tegangan yang ada pada resistor itu berapa gitu ya. Caranya mudah. Ini seperti halnya kalian menggunakan apometer atau multitester ya, sama. Untuk prinsip kerjanya sama juga. Jadi untuk pengukuran voltmeter atau tegangan itu kita paralelkan gitu pada massa atau beban ataupun pada komponen yang akan kita ukur tegangannya. Nah, bagaimana cara menambahkannya di sini? Kita cari tools ini ya untuk pengukuran. Nah, kemudian di sini ada berbagai macam alat ukur. Ada oscilloscope, ada logic analyzer, ada counter timer, ada virtual terminal, ada SPI debugger, ada I2C debugger, ada signal generator, ada pattern generation generator, ada DC voltmeter, DC ampermeter, AC voltmeter, AC ampermeter, atau ada wattmeter gitu ya. Nah, di sini karena tegangan yang bekerja itu dari baterai, sudah jelas ya kalau dari baterai itu merupakan tegangan DC atau direct current ya. Maka dari itu kita menggunakan DC voltmeter. Di sini di simbolnya ke atas kita ubah dulu, geser ke pinggir. Nah, ini oke. Kita telah menambahkan 2. Kemudian sekalian aja ya di rangkaiannya kita tambahkan ampermeter ya, DC ampermeter. Ampermeter sama prinsip kerjanya dengan pengukuran yang ada di apometer, yaitu dipasangkan secara seri pada rangkaian. Nah, kita coba tambahkan ya AC voltmeter, DC ampermeter di sini ya. Maka rangkaiannya akan kita sambungkan dari sini gitu. Nah, untuk voltase seperti ini ya. Oke. Nah, setelah seperti ini jelas kita bisa mengetahui tegangan yang bekerja pada LED berapa, kemudian tegangan yang bekerja pada resistor berapa, dan arus yang mengalir pada rangkaian ini itu berapa, kita bisa tahu. Di sini ukurannya kan. Kita coba play. Nah, seperti ini gitu ya. Berarti pada rangkaian ini tegangan yang bekerja pada LED itu sebesar 2,51 volt. Sisanya itu ada di resistor yaitu 2,49. Sekarang kalian coba tambahkan 2,51 ditambah 2,49 itu hasilnya 5. Jadi selaras dengan hukum tentang tegangan. Jadi jumlah tegangan pada suatu loop tertutup itu sebanding dengan 0 gitu ya. Apabila menggunakan rumus ini akan sama dengan 0. Jadi ketika ini dikurangi ini sama dengan 0, berarti sama hasilnya gitu. Untuk lebih jelasnya lagi, karena di sini ampermeter atau satuannya ampere, kita ubah aja, tinggal klik 2 kali dia ampermeter, DC ampermeternya, ya, ubah display range-nya menjadi miliampere, nah, supaya lebih kecil. Oke. Nah, jadi jelas ya di sini untuk pada rangkaian ini yang bekerja itu arusnya itu 11,3 mili ampere ya, 11,3 mili ampere. Nah, kemudian berapa wattnya? Wattnya jelas, kita tinggal kalikan aja ini sama ini berapa hasilnya gitu. Atau ini dikali itu sangat kecil sekali ya yang kita gunakan. Nah, di sini ya resistor selain menjadi voltage divider atau pembagi tegangan, dia juga berfungsi sebagai pengendali arus yang mengalir pada rangkaian LED ini gitu ya. Nah, di sini ada 220. Kenapa dipasang 220?
yang tidak terlalu besar, karena supaya arus yang mengalir pada rangkaian ini cukup besar juga, karena apabila arusnya kecil maka LED pun tidak akan menyala secara maksimal ya. Nah di sini 220 dia maksimal, birunya biru terang banget. Nah kalau kita coba ubah deh sama 330, apa yang terjadi? Nah, akan lebih redup ya, akan lebih redup. Agak cahayanya redup, kemudian arusnya berkurang ya, arusnya berkurang seperti ini gitu. Nah coba kita rubah lagi 170, jelas makin meredup karena arusnya makin kecil juga, arus yang bekerja pada rangkaian ini makin kecil. Nah, jadi selain tegangan yang berpengaruh untuk menyalakan beban atau LED ya di perumpamaan ini, arus pun juga berpengaruh, karena prinsipnya untuk suatu beban itu bergantung pada tegangan dan arus, dan ininya adalah watt gitu, watt. Oke. Nah seperti ini ya. Nah bagaimana dengan pemasangan lampu yang lain? Coba kita ganti ya, kita ganti lampunya di komponen mode, coba kita rubah jadi LED red. Kita ubah dulu ininya ya. Oke. Nah yang perlu disetting adalah LED. LED-nya itu sekitar 1,7. Oke, kita coba. Nah seperti ini. Untuk LED red ya, karena tegangan yang bekerjanya 1,7 ya, dapat dilihat di sini ya, rentangnya gitu. Nah kita coba 1,7 aja gitu ya. Nah yang terjadi akan seperti ini gitu. Jadi untuk tegangan resistor itu pasti akan menyesuaikan sesuai dengan LED-nya tegangan yang bekerjanya itu berapa gitu ya. Kalau di sini misalkan LED 1,7 berarti sisanya tegangannya itu terbuang di resistor, karena tegangan nya adalah 5 volt gitu ya. Kalau diganti misalkan buka yang ini sama juga gitu. Nah kemudian kenapa harus dihindari penggunaan supply 5 volt ini ya tanpa menggunakan resistor? Kenapa ini harus dihindari ya? Karena perbedaan level tegangan antara LED dengan baterai secara real. Jadi LED-nya 1,7 yang diperlukan, tetapi dikasih 5 volt, maka dia kelebihan tegangan sehingga dia akan overload. Dalam beberapa kasus untuk LED yang diberikan tegangan yang melebihi tegangan kerjanya, LED tersebut akan terbakar gitu ya. Hal ini bisa diumpamakan apabila kalian punya wadah gelas ukuran kecil, dikasih air seember ya, masuk ya tegangannya misalkan segelas itu, tapi kebanyakannya terbuang. Nah dari terbuang itu makanya rangkaiannya terbakar. Seperti itulah untuk analisis logiknya seperti itu. Nah di simulasi pun akan seperti ini. Tegangannya 5 volt, arusnya maksimal gitu ya, maka ini error dalam kasus ini terbakar gitu ya. Oke. Nah selanjutnya untuk save project ya, karena di video sebelumnya belum ada gitu ya, sampai ke save project. Untuk save project kita tinggal tekan aja simbol ini, save project, setting dulu. Oke.
set project as ya simulasi set project. Ya, seperti itu kurang lebih, karena mungkin ada beberapa bug error dan lain-lain. Untuk video kali ini cukup sampai sekian. Untuk video berikutnya kita akan coba untuk ke simulasi pembuatan rangkaian sederhana power supply dari tegangan 220 sampai ke DC itu seperti apa perjalanannya, kita akan buat skematiknya di video berikutnya.